Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 kelas 12C akan melakukan wawancara mengenai kewarisan dan kearifan dalam Islam. Sebelumnya, kita mau perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdul Malik, presensi 23. Perkenalkan, nama saya Nalfa Alfaira Awalia, presensi 26. Perkenalkan, nama saya Firda Dwi Agustina, presensi 13. Perkenalkan, nama saya Nadine Marcel Nurbawono, presensi 25. Perkenalkan, saya Melati Fatika, presensi 20. Perkenalkan, nama saya Devaven Citrama, presensi 9. Perkenalkan, nama saya Duta Cahaya Pratama, presensi 11. Selamat menyaksikan. لوحدي أو كيف السبيل أنت بالتحدي تصنع المستحيل. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari SMA 3 Nganjuk, kelas 12C akan mewawancarai penjelasan tema kewarisan dan kearifan dalam Islam bersama Bu Naim dan Pak Uda. Bu, izin bertanya. Bagaimana cara pembagian harta waris menurut hukum Islam? Enggak, sebelumnya ini mau tambahin. Enggak apa-apa. Siapa Pak? Maksudnya gini enggak. Maksudnya tidak apa-apa. Tentang tulis saya kamu. Menurut saya kalau hukum waris dalam hukum Islam. Kalau hukum waris dalam dalam Islam itu memang rawan ya. Tentang waris itu memang rawan. Rawannya karena apa? Yang namanya waris itu pasti ada kaitannya itu dengan harta benda. Nah, apalagi nanti kaitannya dengan saudara. Nah, makanya untuk pembagian harta waris dalam hukum Islam itu memang sudah diterangkan dalam Al-Quran juga sudah diterangkan. Itu memang kalau bisa itu memang harus seadil-adilnya gitu. Karena apa? Karena cenderung kalau tidak adil mungkin ada perpecahan dari keluarga. Misalkan kalau dari hukum Islam itu seorang laki-laki itu 2 kali lipatnya perempuan, ya toh? Nah, pasti itu. Nah, tapi kadang itu ada yang perempuan saya merasa tidak terima, itu juga ada, pasti itu ada. Saya tidak terima karena saya sama-sama ngopeni yang saran itu mengopeni orang tua, kok saya malah dapat sedikit. Nah itu ada memang seperti itu. Makanya di dalam hukum Islam itu disarankan kalau bisa itu memang untuk pembagian harta waris itu harus seadil-adilnya. Mungkin ada tambahan dari Pak Bida, monggo. Ini hanya nambahin. Ya, betul memang tentang waris itu sangat rawan. Karena di hukum Islam dalam Al-Quran itu sudah ditetapkan itu tentang pihak yang menerima antara laki-laki dan perempuan itu sebetulnya kan berbeda. Tapi mau tak mau seperti itu harus diselesaikan dengan baik. Entah itu seandainya yang laki-laki mendapatnya 2, yang perempuan 1. Nah itu kalau di hukum Islam kan sudah ditentukan, sudah ketentuannya seperti itu. Kalau kita terapkan, insya Allah itu akan mendapat kenikmatan dan keberkahan. Maksudnya seperti itu. Kalau kita semacam kita hanya memburu nafsu kita, nah harta waris itu tidak akan membuat kita menjadi entah itu kaya atau entah itu tenang, tidak akan bisa menjadi kalau kita tidak barokah kalau kita perhatikan. Kalau diharuskan ditetapkan dari Islam harus sebaik mungkin kalau kita menerima seadanya antara
keluarga itu harus ditetapkan dengan sebaik mungkin menentukan dengan cara Islam. Kalau kita terima dengan aturan syar'i dengan ajaran Islam, insya Allah akan membawa berkah. Nah, walaupun yang perempuan mendapat satu, yang laki-laki mendapat dua, itu akan mendapat kenikmatan keberkahan. Nah, itu insya Allah macam itu. Itu dalam hukum Islam. Islam. Makanya benar-benar yang penting kalau menurut kami itu yang penting harta yang dikasihkan dari orang tua. Harta waris itu kan harta yang dari orang tua kan. Nah, itu kan diwariskan ke anak-anaknya. Kalau bisa harta ini bisa menjadi barokah. Intinya itu barokah. Walaupun anak laki-laki 2, anak perempuan 1, tapi nek 1 ini kita mensyukuri, insya Allah barokah. Memang ketentuan di dalam hukum Islam itu perempuan itu 1 memang harus, tapi laki-laki 2. Tapi ini menurut Islam adil. Tapi kadang karena nafsu, kadang masih ada persengketaan. Tapi itu adalah hukum Islam. Intinya adil dan kalau kita mensyukuri nanti kita bisa barokah. Mungkin dari penjelasan kami ada yang kurang, monggo silahkan ada masukan, monggo. Tidak jelas. Terus ada lagi yang ditanyakan? Contoh pembagian warisan yang kurang adil itu bagaimana, dan dampak apa yang terjadi pada diri kita dan orang lain dengan adanya pembagian warisan yang kurang adil tersebut? Kalau menurut kami, kalau pembagian warisan yang adil itu yang seperti tadi sudah dijelaskan Dampaknya apa kalau misalkan tidak adil? Kalau tidak adil itu ya seperti tadi, mungkin ada perselisihan, perpecahan antara keluarga, itu rawan. Udah nggak bisa dipungkiri. Kadang satu sama lain yang istilahnya mamanya kita itu deket dengan dulur, tapi karena warisan itu bisa jadi perpecahan. Nah, seperti itu pasti itu perpecahan, mesti tukaran terus sama dulur ditukaran karo, kadang jangankan karo dulur, kadang karo orang tua saja kadang kita tukaran, kok aku gak ada gini lah, seperti itu ya perpecahan. Makanya dalam hukum Islam iman dan keikhlasan, iman Islam kita itu harus kuat, itu seperti itu. Karena dampaknya seperti itu. Kalau iman kita kuat, kita dikasih sedikit pun tapi nek barokah tetap jadi harta sing barokah, harga sing manfaat. Mungkin ada tambahan dari Pak Tia, monggo. Ya, sebetulnya sudah jelas ya dari penjelasan tadi. Ini hanya tambahan. Dampak dari pembagian waris yang tidak adil itu akan mengakibatkan cerai-berai antara keluarga lah. Nah, perputusan keluarga itu entah dari saudara, entah sampai dari orang tua, bisa mengakibatkan fatal. Nah, fatal itu jelas justru bisa menimbulkan kadang kalau kan ada tentang waris tidak adil, bisa menimbulkan pembunuhan, itu kan ada. Di media kan banyak sekali. Nah, itu untuk pelajaran kita, jangan sampai generasi seperti kita seperti itu. Kalau ingin harta yang baik, carilah sendiri, jangan mengharap harta warisan. Nah, itu harus lebih baik kita sendiri. Nah, kalau warisan kita terima apa adanya sesuai dengan hukum syar'i. Nah, itu lebih baik. Kita bisa harta itu bisa menambah jadi barokah kehidupan kita. Seperti itu. Mungkin kurang ada yang ditanyakan dari jawaban kami atau sama kurang pas, silahkan. Ada yang ditanyakan, silahkan. Adil. Ada. Saya kurang pas Bu yang ini, bagaimana kalau yang ini, monggo. Menurut Bu Naim dan Pak Uda, bagaimana jika membagi warisan tidak menggunakan hukum Islam? Kalau menurut saya, membagi warisan tidak dengan hukum Islam itu, jangankan tetap terjadi perpecahan, jangankan tidak menggunakan hukum Islam, bahkan dalam hukum peradilan atau hukum
hukum negara itu pun menggunakan hukum Islam. Jadi tetap menggunakan Islam. Kenapa bukan enggak misalkan kan tetap jadi perpecahan. Mesti jadi omongan. Kae lo ngerti, tapi kok gak dicakno. Misalnya ngono. Misalnya mungkin ngerti agama, kowe nyapa to kok gak dicakno. Kan mesti ya no. Terus biasanya kalau orang mau membagi warisan itu biasanya memanggil tokoh agama setempat yang mengerti. Itu bagi orang yang ngerti ngerti agama. Tapi nek gak ngerti agama biasanya bisa pinai dewi. Misalnya, pas bagian muki. Tapi nek orang yang mengerti dia akan tetap menggunakan hukum Islam itu tetap. Bagaimana kalau tidak? Itu terjadi perpecahan. Dibiasakan dikucilkan dari masyarakat itu pasti. Kasihan anak sing gak duwe lho kok oleh gak milih padahal kalau misalkan laki-laki kok oleh sak milih kok akeh malah gitu lah seperti itu. Makanya hukum Islam itu benar-benar diterapkan. Kalau diterapkan enak di dalam menerapkan kehidupan masyarakat itu enak. Jadi adil. Ya, memang yang diharapkan itu adil. Tapi nek gak adil, tidak menerapkan hukum Islam, ya pecah. Mungkin ada yang ditanyakan dari situ. Kalau misalnya tidak menerapkan hukum Islam, apakah hartanya itu berarti tidak berkah atau tidak bisa jadi? Nah, bisa jadi enggak? Monggo. Hanya tambahan, ini biasanya orang-orang itu yang ngerti sebelum diwaris itu kan ada anaknya banyak sekali, terus ada semacam hibah pemberian. Hibah, kan hibah ada itu apa hibah pemberian toh, bagian tapi disepakati dengan keluarga semuanya. Atau yang sudah hidup tuh ada semuanya, terus wes tak bagi singki tak hibahi, enggak tak hibahi tak waiki. Sehingga anakku situ tak waiki, tapi ini dalam keadaan posisi orang tua masih ada, sudah dihibahkan itu enggak apa-apa, tapi bukan warisan, tapi hibah pemberian, hanya pemberian. Nah, semacam itu bisa lah. Tapi kalau waris itu kan kemungkinan orang tuanya sudah tidak ada, kita bagi waris. Kalau hibah itu masih dalam keadaan biasanya itu ya kalau orang ngerti kebanyakan ya nak umpama biasanya dihibahkan aku singkat tak waniki. Jadi kalau semuanya tahu kan tidak akan mungkin didengar, apalagi kalau terus ada materai ya wes tak hibah ini ya tanda tangan idulur iki insyaallah macam itu. Sebagai untuk memperjelas biasanya kalau hibah itu diberikan sebelum orang tua itu meninggal. Tapi waris itu biasanya setelah orang tua meninggal, iya toh? Iya toh? Nah, setelah orang tua meninggal terus dibagi waris karo dulure. Nah, itu. Ngerti dari situ? Ada yang ditanyakan lagi? Mohon maaf Pak, apakah di lingkungan keluarga sini, apakah sudah ada keluarga yang menerapkan pembagian warisan menurut syariat Islam? Di lingkungan sini, apa di lingkungan kami, apa di lingkungan kalau di lingkungan kami insya Allah sudah. Kalau di lingkungan saya loh ya. Tapi kebanyakan mungkin di sini pun juga sudah gitu loh. Walaupun nggak semuanya. Tapi kalau di lingkungan kami orang tua kami kebetulan orang tua saya sudah tidak ada semua ya. Jadi kalau saya itu apa yang dimiliki orang tua kita jaga bersama-sama. Kalau saya, tapi kalau di rumahnya Pak Uda itu setiap anaknya kan 5, itu setiap anak itu ibu kan masih ada, itu sudah dikasih, sudah dihibahkan, istilahnya sudah diberi satu-satu. Nah seperti itu. Kalau dia, insya Allah kan di sebelah di daerah sini, insya Allah ada kok, sudah kok. Kalau di lingkungan saya memang sudah. Seperti di rumah saya pun, nah kalau di rumah saya itu bapak ibu saya sudah tidak ada, tapi
apa yang ada miliknya orang tua itu kita jaga bersama-sama. Tapi di rumahnya Pak Uda itu anaknya 5, ibunya masih ada, itu sudah dibagikan, sudah dikasih. Ini bagiannya misalnya sawah, ini bagiannya ini, bagian ini seperti itu. Jadi ya insya Allah yang penting keluarga itu akur rukun gitu. Intinya seperti itu. Mungkin ada lagi yang ditanyakan atau mungkin ada sanggahan dari teman-teman, monggo. Sudah. Sudah? Terima kasih. Kalau kurang jelas lebih terima cari lagi yang bisa nggak apa-apa. Ini hanya kita sharing belajar bareng-bareng kan ya. Ini enggak. Mungkin narasumber mungkin aku pengen lagi narasumber yang lebih monggo ya. Cari yang lebih paham lagi, cari narasumber yang lebih paham lagi, enggak apa-apa kan untuk sharing. Tidak. Jadi kita bisa membedakan nanti gitu loh. Mungkin sudah ada yang tanyakan? Sudah. Terima kasih Pak Uda, Sama-sama. sudah membantu tugas kami. Semoga ilmu dan informasi pengetahuan dari Bu Naim dan Pak Uda bisa bermanfaat untuk saya, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Maaf banget mengganggu. Ya seneng mau saya bisa bantu. Tidak apa-apa. Sekian video wawancara dari kelompok 5. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الهجرة رحلة هادينا حمل الإسلام لنا دينا الهجرة رحلة هادينا حمل